ontologi itu apakah sesungguhnya, sehingga menjadi hal yang sangat penting di dalam kita berbicara dan memikirkan tentang filsafat. Cabang filsafat yang bagaimanakah ontologi itu? Apa pengertiannya, konsep dan perannya dalam filsafat itu apa? Membahas tentang apa? Konteksnya di dalam filsafat ilmu bagaimana? Mengajinya seperti apa? Nah, apa hubungannya dengan epistemologi dan aksiologi? Nah, ini 3 pendekar itu kelihatannya ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang fundamental yang seperti apakah dia? Dan merupakan kajian yang membahas keberadaan sesuatukah ia? Apakah dia dapat dipahami oleh orang awam seperti kita ini, saya khususnya? Hakikatnya apakah? Lantas berfokus pada landasan yang bagaimana dan keterkaitannya dengan yang lain bagaimana? Pengertian secara umumnya mempertanyakan dan mengkaji tentang apakah dia betulkah dia bagian dari metafisika dan bagaimana itu disebutkan dengan gamblang untuk orang awam seperti kita ini. Nah, mari kita lebih dalam menjelaskan dan lebih mengerti tentang ontologi dengan skala ruang lingkupnya. Nah, bagaimana kita membahas tentang ini? Ontologi, ontologis, aksiologi, epistemologi, metafisika. Nah, landasan-landasan ini sangat penting, saudara-saudara, dengan ada logik, wacana logik yang bagaimana tentang eksistensikah ya. Nah, di sini bagaimana kita berhumor tentangnya, bagaimana gambarannya, bagaimana teorinya, lingkaran-lingkaran terhadapnya, dan tentangnya bagaimana. Ini semuanya menunjukkan bagaimana masalah filsafat yang sangat menarik. Meskipun mungkin kita hanya di sebuah ruang terbatas, dibatasi oleh tembok persegi 4, kita dapat mengelilingi seluruh alam semesta. Seperti yang dilakukan oleh Immanuel Kant, bapak filsafat kritisisme dari Jerman, yang tidak pernah bepergian jauh dari kotanya, namun dia dapat menuliskan tentang alam semesta yang merupakan perpaduan pemikiran dari sebelumnya dipertemukan olehnya di dalam kritisisme yang mempertemukan filsafat, rasionalisme, dan empirisisme. Baik, kita langsung masuk ke ontologi, itu membahas tentang ada, tentang adaan, jadi hal yang berkaitan dengan ada, mengada, itu berarti ini kata sifat, kata kerja, mengada, menjadi ada, dan pengada. Pengada itu yang menyebabkan ada. Nah, di sini ontologi berusaha menjawab pertanyaan, apa yang nyata? Bagaimana hal yang nyata itu ada? Apa yang menjadi dasar atau substansi dari kenyataan? Dan kita dari sini mulai mengenal dan mendekat sekurang-kurangnya apa itu filsafat. Jadi baru
Di sini saja kita langsung dapat memikirkan semua hal yang terkait dengan ada, bagaimana menjadi ada, dan pengadanya apa. Ini ontologi itu kajian filsafat paling kuno, saudara, yang berasal dari Yunani, ya, Yunani kuno di Eropa sana, ini benderanya sekarang. Nah, studi ontologi itu membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Konkret itu betul ada wujudnya, bukan hanya abstrak. Jadi betul ada nyata. Tokohnya yang memiliki pandangan bersifat ontologis ini. Tokoh Yunani dikenal adalah Thales. Nah, lantas Plato dan Aristoteles. Thales, Plato, dan Aristoteles. Nah, pada waktu itu kebanyakan orang belum dapat membedakan antara penampakan dan kenyataan. Jadi sesuatu yang diindera dengan mata, itu penampakannya dan kenyataannya. Sesungguhnya apa? Nah, kita sudah bahas sebelumnya dalam konten sebelumnya, yaitu Thales itu dikenal sebagai filsuf yang pernah berkesimpulan air merupakan substansi terdalam sebagai asal muasal, asal mula segala hal, asal mula segala sesuatu. Namun dari sini yang penting adalah segala sesuatu itu berasal dari substansi belaka. Jadi tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Jadi semuanya ada pengadanya sehingga menjadi ada. Nah, air ternyata yang menyebabkan bahkan manusia, bahkan benda-benda semuanya ada karena air. Itu menurut pendapat Thales. Nah, bagaimana kita akan fokus tentang ontologi. Itu ontologi adalah filsafat, bidang filsafat paling sukar. Karena membatasi diri pada kajian yang bersifat nyata, empiris berdasar pengalaman. Maka membuat beberapa asumsi atau andaian mengenai objek. Objek yang kita lihat itu kenyataannya seperti apa, kenyataannya bagaimana. Nah, dapat diartikan pula bahwa ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Nah, hakikat kenyataan atau realitas itu ada sudut pandang yang berbeda dan bermacam, yaitu hakikat jumlah. Dengan mempertanyakan apakah itu bersifat tunggal atau banyak atau jamak, kuantitatif. Lantas bersifat mutual, kualitatif. Jadi soal mutunya. Dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu punya mutu tertentu. Seperti halnya meja yang di depan saya ini berwarna coklat. Lantas kabel headphone ini berwarna hitam. Dan sekarang baju yang saya kenakan ini berbau harum karena saya semprot parfum. Nah, oke, berdasar objek, ini ada objek material. Jadi objek itu ada yang material, ada wujudnya. Lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan. Atas objek formal, penentuan titik pandang terhadap objek material. Jadi ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari kenyataan nyata secara kritis atau konkret. Nah, kenyataan konkret ya, secara kritis, realitas atau realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Jadi
Ada objek material, seluruh lapangan yang dijadikan objek ini, dan objek formal, penentuan titik pandang terhadapnya. Nah, titik pandang itu berpengaruh pada keberadaan sesuatu berdasar penginderaan kita. Baik ada yang kuantitatif maupun kualitatif. Ini sekarang soal warna, bau itu kualitatif. Rasa, kuantitatif itu jumlahnya, banyak atau sedikit atau hanya satu. Jadi hakikat kenyataan yang didekati ontologi itu sudut pandangnya seperti itu. Jadi ilmu hakikat alam nyata. Nah, dengan dimulai dari asumsi atau pengandaian tentang objek itu. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Thales, segala sesuatu berasal dari air. Dengan pengandaian terhadapnya dia dapat menyimpulkan seperti itu. Tidak serta-merta langsung air, tapi dia melihat segala sesuatu yang terkait di sekitarnya tentang air pada saat itu. Nah, itu pada tahun sekitar 600-an sebelum Masehi, ketika Socrates belum muncul, masih pra-Socrates. Nah, dilanjutkan oleh Plato yang kemudian membahas tentang ontologi itu, tentang ada dan Aristoteles. Oke. Jadi kajian ini makanya disebut sebagai kajian filsafat yang paling kuno tentang ada. Nah, kita bahas dari bahasa yang berbeda, lantas ontologi dalam konteks filsafat itu cabang ilmu filsafat tentang hakikat, realitas, dan eksistensi atau keberadaannya, kenyataan dan keberadaannya. Dia berusaha menjawab pertanyaan mendasar, apa yang ada, bagaimana hakikat dari sesuatu itu. Termasuk salah satu dari 3 pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari bahasa Yunani, on, itu secara etimologis asal-usul kata ya, ontos yang berarti ada, dan logos ilmu. Jadi ilmu ada, ilmu tentang ada dalam istilah ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ini merupakan kenyataan yang tertinggi, baik yang bersifat jasmani, atau konkret, maupun yang abstrak. Ya, tadi disebut sebagai ada yang material dan yang formal. Nah, di sini disebut sebagai yang konkret atau jasmani, atau materinya atau fisiknya, maupun yang rohani atau abstrak atau ide-idenya. Nah, menurut filsafat yang ditelurkan oleh Aristoteles, ontologi kajian tentang keberadaan sesuai dengan sebagai keberadaan sebagai keberadaan, being as being, yang mengalami perubahan mendalam terkait objek kajiannya, yang mengalami kajian mendalam tentang objek kajiannya. Jadi keberadaan sebagai keberadaan. Ini teologi yang sudah saya baca sejak SD tentang buku filsafat. Belajar itu. Delianggi mendefinisikan ontologi sebagai bagian filsafat dasar yang mengeksplorasi makna eksistensi dan mencakup berbagai persoalan. Makna dari keberadaan, dari sesuatu yang ada. Apa makna keberadaan dari sesuatu yang ada? Apa saja golongan dari sesuatu yang ada? Sifat dari kenyataan dan keberadaan itu? Bagaimana cara yang berbeda? Di mana entitas dari kategori logis yang berbeda? Objek fisik, konsep universal, abstraksi, dan bilangan dapat dianggap ada. Kajian ontologi itu keberadaan. Biasanya dilakukan dalam cabang filsafat metafisika, namun lebih sering digunakan saat membahas keberadaan dalam konteks filsafat ilmu. Mempelajari yang ada tanpa terikat
bentuknya dan mencakup seluruh aspek keberadaan secara umum, berusaha menemukan inti dari setiap kenyataan. Nah, seperti yang dijelaskan Lawrence bagus, mengungkapkan keberadaan mencakup semua bentuk kenyataan. Nah, objek formalnya pada hakikatnya dari semua realitas. Hakikat dari semua realitas. Hakikat dari semua kenyataan. Kalau orang yang suka berbicara tentang hakikat, berarti dia sedang berontologi. Dalam pendekatan yang bersifat kuantitatif, kenyataan dipandang dari segi jumlah atau kuantitas. Dalam pendekatan kualitatif, kenyataan itu perspektif, seperti materialisme, idealisme, naturalisme, hilomorfisme. Nah, untuk menjelaskan aspek ontologis dari suatu ilmu, perlu dilakukan secara metodis, menggunakan metode ilmiah, sistematis, tersusun secara teratur dan saling berkaitan, koheren, unsur-unsurnya saling berhubungan tanpa kontradiksi, rasional berdasar pemikiran logis, komprehensif, melihat objek dari berbagai sudut pandang, radikal, mengupas ke akar persoalannya, dan universal, dapat diterapkan secara umum di berbagai situasi. Nah, ini sangat penting ternyata fungsi dan manfaat ontologi itu mempelajari, melakukan refleksi kritis terhadap objek atau bidang kajian, serta terhadap konsep, asumsi, dan postulat dalam ilmu pengetahuan. Beberapa asumsi dasar keilmuan. Ya, dunia ini nyata dan kita dapat mengetahuinya. Manusia dapat memahami dunia empiris dengan panca inderanya. Fenomena ini saling berhubungan secara sebab akibat. Nah, menjadi penting jika asumsi dasar keliru, maka teori dan metodologi ilmu yang dibangunnya juga salah. Nah, itu saudara. Luar biasa. Ontologi itu membantu ilmu pengetahuan membentuk pandangan dunia yang utuh, menyeluruh, dan konsisten. Nah, oke. Metodenya bagaimana? Kita akan nanti berlanjut. Sekarang masih di dalam hal mendasar tentangnya. Betapa pentingnya ontologi itu. Membahas segala sesuatu yang menyeluruh secara sekaligus dilakukan dengan membedakan eksistensi yang sesungguhnya dari penampilannya. Nah, itu saudara hal yang sangat penting kita hadapi dengan ending yang sangat menarik. Ontologi itu membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan sekaligus. Pembahasannya dilakukan dengan membedakan, memisahkan kenyataan yang sesungguhnya dari penampilan tentangnya. Itulah ontologi yang sering juga disebut sebagai metafisika umum.